Itu lucu kan? Iya, kembali lagi di Power Indonesia pagi ini nampaknya seru ya di belakang layar. Seseru Udah on air kita sekarang, udah on air. Debat ketiga ya. Mas Aldi, kalau melihat ini kan sudah punya program unggulan untuk mengatasi banjir, mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan perkotaan. Kalau dari 03 sendiri kan juga sudah ada kan mangrove wall, kemudian juga sudah ada tadi dikatakan mengatasi banjir, normalisasi sungai, kemudian waduk dan lain sebagainya. Ini bisa benar mengatasi banjir. Ini program-programnya luar biasa loh, dua lainnya. Justru itu kan, kalau luar biasa itu harus diperhatikan rasionalitas ya. Nah, kalau Mas Pram dan Bang Kalau ini terlalu luar biasa agak sulit diimplementasikan ya. Bahkan kita ini nggak perlu berimajinasi terlalu banyak lah. Kita ngeliat yang pasti-pasti aja. Dan lu pikir dia menghayal. Kalau ibu bilang tadi halusinasi kan? Kan katanya imajinasi itu adalah rencana. Dan simbol emang program strategis nasional. Oke. Nah, makanya saya sepakat dengan Bang Farouk bahwa Giant Sea Wall itu adalah program nasional yang dilanjutkan di Pemprov DKI. Bahkan Mas Pram dan Bang Dul juga akan membuat seperti itu, ditambahkan dengan mangrove sea wall. Tujuannya apa? Untuk bisa nyaman terhadap lingkungan hidup dan juga bisa mengantisipasi banjir. Di sisi lain juga kami meneruskan programnya Pak Anies, yaitu menambah 1,1 juta sumur resapan. Karena sumur resapan ini ternyata efektif membantu sungai dan waduk juga untuk mengantisipasi banjir, agar aliran airnya itu bisa terkendali. Di sisi lain yang paling selalu diucapkan oleh Mas Pram dan Bang Dul adalah pasukan oranye. Ini programnya Pak Ahok juga. Kenapa penting? Karena ya itu seperti yang saya selalu sampaikan bahwa kita lihat BKT produknya Voke ini begitu bagusnya, tapi berarti di sini terjadi penyumbatan di aliran-aliran yang menuju ke BKT. Nah, tujuan dari pasukan oranye itu adalah memastikan bahwa aliran itu tidak terhalangi oleh sampah. Nah, ini berkaitan lagi juga pengendalian sampah. Emang selama ini pasukan oranye nggak bekerja? Ya, setahu saya kan setelah eranya Pak Ahok tidak terlalu efektif karena setiap gubernur punya style tersendiri. Nah, style Mas Pram itulah yang menurunkan egonya untuk bisa mengambil seluruh program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya. Oke, sebenarnya program-programnya kalau kita lihat hampir-hampir mirip ya, ada penambahan 1-2 dari masing-masing pasangan calon. Tapi yang paling menarik adalah dari debat semalam, bagaimanakah sentimen netizen di media sosial. Kita ingin lihat nih Bang Yan. Siapakah kemudian statement yang paling menarik untuk diperbincangkan di media sosial dan juga sentimennya seperti apa dari masing-masing pasangan calon? Jadi gini, ada beberapa catatan dari kami. Pertama itu kubunya Pramono Anung yang paling tanda kutip agresif. Itu fix. Saya baru tahu kan afirmasi pada pagi ini gitu di media sosial juga seperti itu. Kalau kita lihat memang sentimen negatif itu paling tinggi ke Abang RK. tuh, ke RK karena serangan dari ini gitu, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang menarik kalau bisa ditampilkan slide. Boleh dibantu untuk ada gambar dari drone print ya. Ini saya mau kasih unjuk nih kepada publik gitu. Sembari disiapkan maupun Slide-nya social network analysis yang jaring laba-laba. Gitu. Itu kenapa Bang Yan? Jadi, apa yang dapat diulas dari situ? Apakah memang agak berbeda debat ketiga ini dibandingkan respon dari netizen yang di debat pertama, debat kedua? Nah, apakah gongnya kan harusnya dipamungkasi di debat ketiga kan? Jadi gini, di debat ketiga ini yang dulunya lawan jadi kawan, kawan jadi lawan begitu. Oh gitu ya? Yang abadi adalah kepentingan. Yang mana Bang? Saya mau kasih unjuk di sini. Jadi kan ini yang data yang ngomong kan, begitu ya. Jadi saya tidak fokus ke A, B atau C, kita lihat aja kita ke data. Baca data, boleh Bang. Coba ada data social network analysis yang paling akhir. Saja, Bang. Ya. Jadi gini, di social network analysis itu pertama itu di kubunya Pak Pramono Anung dan Rano itu musuh bebuyutan 2017 yang menciptakan polarisasi yang bikin kita pusing 7 keliling dulu sekarang pada duduk bareng ngopi bareng. Itu hebatnya politik. Ya. Politik itu. Antara hebat dengan besok kita jangan terlalu baper lah sama politik kurang lebih seperti itu. Yaitu, tapi emang netizen kita baper. Ya memang baper. Dulu 2017 itu bisa dibilang kita baper. Kalau sekarang? Kalau sekarang mudah-mudahan nggak baper. Karena kita dipertontonkan, oh ternyata begini tokoh-tokoh kita, termasuk tokoh-tokoh yang ada di media sosial. Kalau dilihat di peta analisis ya, di situ dilihat tuh. Coba saya mau kasih unjuk. Iya, boleh langsung. Ya, ada share voice antara kandidat pilkada Jakarta. Kalau share of voice itu kan ketahuan. Yang paling tinggi itu adalah pertama adalah Pramono Anung. Iya. Wajar. Berapa persen tuh Mas? Di situ kan dilihat tuh ada 32%. Sorry, 31%. Positif atau negatif? Kalau sentimen jadi gini. Kami ngambil data itu kan dari jam 4 sore sampai jam 11
59. Selesai Gitu. debat. Jadi kita ngambil Semalam, ya? momentum debat aja. Oke. Yang kita mau ambil adalah bagaimana sih atmosfer pada saat itu, gitu ya, aura baik itu emosi dan sebagainya. Apa yang terlihat, Mas? Ya, di yang situ? terlihat pertama ya sentimen yang paling tinggi negatifnya itu di kubunya RK Suswono. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena yang 03 ini agresif, gitu, melakukan narasi maupun kontra narasi. Oke, kalau Ya. boleh disampaikan sebenarnya apa sih statement-statement atau narasi-narasi negatif dari netizen itu seperti apa sih untuk pasangan 01? Apa yang disorot oleh mereka? Jadi gini, lebih banyak Contoh, pada persoalan, pada kelemahan-kelemahan dari tiap calon. Yang teman-teman harus kita harus concern gitu, bahwa dalam setiap elektabilitas kerja itu ada 3. Pertama itu kerja mesin partai, kedua posko relawan, ketiga profil calon. Untuk medsos itu banyak di wilayah profil calon. Jadi yang diserang kelemahan-kelebihannya Rano Karno, misalkan Pramono Anung pada isu IKTP, misalkan kayak gitu. Terus RK Suswono. RK itu kalau RK pada Persija misalkan isu dulu kan dia Itu tadi malam ramai juga di media sosial. masih rame begitu. Jadi pada sisi wilayah pada aseptabilitasnya begitu. Tapi ada nggak satu Boboto, momentum bisa yang hilang. gong banget kalau kita melihat kan di debat sebelumnya kan ada yang saat Pram Rano bertanya di mana Disneyland begitu Iya. kan, itu kan langsung ramai kan terkait hal itu kan. Ada nggak satu momentum yang Ada, tapi lagi digoreng siang ini, pagi ini. Apa itu, Bang? Gitu. Ya terkait apa itu? pertama terkait banjir tadi tuh. Makanya saya nanya tadi sama Ibu, kenapa Bu Kalau pipi pipi monyet nggak monyet? viral? Bu? Nah. Gitu. Oh, itu tidak dibahas di media sosial Itu nggak dibahas, itu kecil gitu. Alasan Ibu kan nggak ada duit, nggak ada. Ya. Medsos Dibahas, Pak. nggak, maksudnya di media sosial. Di Iya, media ada di medsos juga. Iya, Tapi tidak ramai diperbincangkan maksudnya itu Bang tidak Yan itu. ramai begitu. Ya, Itu kan mungkin padahal tidak populis kali. nah itu dia. Padahal itu adalah kata-kata yang berpotensi untuk jadi populis. Analisa Anda kenapa, Gitu. Bang? Karena tidak ada yang menginisiasi. Oh, gitu. Mungkin nanti Bu Risma yang sayangnya. menginisiasi ya. Harusnya Ibu Risma itu menjadi ketua pasukan RPKAD medsos. Berat kali. Tapi kalau melihat kan juga ada pembagian dari bagaimana respon netizen terhadap cagupnya, Iya. terhadap cawagupnya. Nah, dari 6 Ketiga. orang ini nih, cagup, cawagup, nomor 1, 2, 3 begitu. Siapa yang paling memegang? Yang paling sering diperbincangkan di dari media netizen. sosial. Pramono Anung. Pramono Pramono Anung. Dalam malam ini ya, Iya, saya iya. ngomong ngambil data itu malam ini. Sampai jam 11 malam. Ini Ah, bukan dari karena jam Anda 4. duduknya deket ya. Nah, itu dia. Bukan ya, bukan ya. Itu Pramono Anung. Terus kedua baru Ridwan Kamil. Apa sih yang gitu. boleh dibaca oleh netizen kita soal Pramono Anung? Apa yang diperbincangkan gitu? Jadi gini, semalam Poin-poinnya itu kan poin-poinnya adalah gini. Debat itu kan hanya momentum. Yang fokus itu yang kita harus fokuskan kalau kita jadi tim pemenangan adalah orang-orang horenya ini. Iya, iya. Tim penggembiranya ini, karena tim penggembira ini yang nantinya akan ciptakan voice. Oke, Gitu. oke. Nah, kerennya tim ini adalah mereka ini ciptakan voice dan ciptakan noise. Nyerangnya ke sebelah sana begitu. Oh, gitu. Sebelah sana kan? Iya, iya. Sana kan? Kalau Sana. nomor 2 bisa dibilang nggak ikut pertarungan, Mbak. Karena sentimennya Ramai di media sosialnya. Oke. Coba kita lihat datanya. Semakin menarik coba. saja. Hal Itu kita kan nanti kita menurut lanjutkan Bapak. yang usai jeda saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.